Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua beserta seluruh keluarga di rumah dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang solih dan solihah, Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa lagi pada pelajaran PJOK. Dan pada pertemuan hari ini masih di tema 5 yaitu cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Masih dalam pembahasan kombinasi berbagai pola gerak dominan pada aktivitas senam lantai dengan materi ajar yaitu kombinasi gerak bertumpu, keseimbangan, dan berputar. Baik, sebelum dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kombinasi berbagai pola gerak dominan pada aktivitas senam lantai. Kombinasi gerak bertumpu, keseimbangan, dan berputar. Perhatikan gambar. Pada gambar, Pak Guru sedang membimbing atau mengarahkan anak-anak untuk berbaris rapi dengan merentangkan tangan agar tiap anak memiliki ruang yang cukup untuk bergerak dan melakukan pemanasan. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Yang pertama, dapat mengurangi resiko terjadinya cedera parah. Kemudian, dapat melenturkan otot-otot dan persendian tubuh. Lalu menyiapkan tubuh agar lebih siap untuk beraktivitas fisik. Gerak keseimbangan bertumpu pada satu kaki. Gerakan pertama. Gerakan ini bertujuan untuk mencari titik tumpuan yang terbaik. Diharapkan anak-anak atau siswa dapat mengidentifikasi atau menentukan titik tumpu yang terkuat. Apakah bertumpu dengan kaki kiri atau dengan kaki kanan? 1. Berdiri tegap. Kedua tangan direntangkan. Angkat salah satu kaki ke samping. Kemudian hitung sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ganti dengan kaki sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kombinasi gerak bertumpu, keseimbangan, dan putaran. Gerakan kedua. Cara melakukannya: 1. Berdiri tegak, pandangan ke depan. 2. Rentangkan kedua tangan ke samping sejajar dengan bahu. Lalu ketiga, bertumpu dengan kaki kanan. Kaki kiri diangkat ke samping setinggi betis. Keempat, lakukan gerakan berputar ke arah kiri dengan posisi kaki tumpu berjinjit pada saat melakukan putaran. Lakukan 4 kali putaran. Kemudian kembali ke posisi awal yaitu berdiri tegak. Selanjutnya, lakukan dan ganti dengan kaki tumpu yang berbeda dan lakukan seperti pada gerakan pertama. Dan lakukan 4 kali putaran. Nah, anak-anak, pada saat melakukan gerakan tersebut, lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi, dan jaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah jatuh. Berikut contoh gerakannya. Nah, anak-anak, berikutnya adalah gerakan ketiga. Gerakan ketiga hampir sama seperti gerakan kedua. Yang membedakan hanya posisi kedua tangan yang direntangkan ke atas sejajar dengan kepala. Baik, berikut cara melakukannya. Pertama, berdiri tegak, pandangan ke depan. Kedua, angkat kedua tangan ke atas. 3. Bertumpu dengan kaki kanan, kaki kiri diangkat sebetis.
Yang keempat, lakukan gerakan berputar ke arah kiri dengan posisi kaki tumpu berjinjit pada saat akan melakukan putaran. Dan yang kelima, kembali ke sikap awal, lalu ganti dengan kaki tumpu yang berbeda dan lakukan seperti gerakan pertama. Nah, anak-anak, gerakan selanjutnya adalah hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Yang membedakan adalah kaki yang diangkat dan ditekuk ke depan dan kedua tangan yang direntangkan ke atas. Baik, cara melakukannya yaitu 1. Berdiri tegak, pandangan ke depan. 2. Angkat kedua tangan ke atas sejajar dengan kepala. 3. Angkat kaki kanan ke depan, lalu ditekuk hingga telapak kaki menempel di betis dan kaki kiri sebagai tumpuan. Lalu, lakukan dan pertahankan sampai 8 hitungan. Kemudian kembali ke sikap awal, lalu ulangi gerakan tersebut dengan menggunakan kaki tumpu yang berbeda dan lakukan 8 hitungan. Untuk gerakan kedua, ditambah dengan gerak putaran. Cara melakukannya: 1. Berdiri tegak, pandangan ke depan. 2. Angkat kedua tangan ke atas sejajar dengan kepala. 3. Angkat kaki kanan lalu ditekuk hingga telapak kaki menempel di betis, kaki kiri sebagai tumpuan. 4. Lakukan gerakan berputar ke arah sebelah kanan. Saat berputar, kaki tumpu dalam posisi jinjit. 5. Turunkan kembali ke posisi semula atau sikap awal. Keenam, ganti kaki tumpu dengan yang berbeda, lalu lakukan seperti gerakan awal atau gerakan pertama. Dan yang ketujuh, lakukan 4 kali gerakan tersebut. Ingat, jaga konsentrasi dan keseimbangan tubuh agar tidak mudah jatuh. Lakukan beberapa kali sampai kalian dapat menguasainya. Selanjutnya adalah gerakan yang ketiga. Untuk gerakan yang ketiga, posisi tangan ditautkan ke depan membentuk seperti lingkaran. Baik, cara melakukannya: pertama, berdiri tegak, pandangan ke depan. Yang kedua, posisi kedua tangan ke depan membentuk lingkaran atau ditautkan antar jari-jarinya. Ketiga, angkat kaki kanan lalu ditekuk hingga telapak kaki menempel di betis, kaki kiri sebagai tumpuan. Yang keempat, lakukan gerakan berputar ke arah sebelah kiri. Saat berputar, kaki tumpu dalam posisi jinjit. 5. Turunkan kembali ke posisi sikap awal. Lalu ganti kaki tumpu dengan yang berbeda dan lakukan seperti gerakan awal. 7. Lakukan gerakan tersebut 4 kali gerakan atau kalian sampai dapat menguasainya.